Kembali lagi di Nggak Ada Podcast. Oke. Kedili. Jadi gue mau ngasih tahu, sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Anchor itu ribet gak sih, Nay? Nggak ribet banget, Mo. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah, di situ tuh habis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noy, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh. Nah, hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Banyak nanti rusuh. Kebanyakan susah ngatur flow-nya, no. Wow. Bisa di-mute. Parah. Mau lu share di grup lu kayak mau biar pada join mau. Ya udah segini dulu. Udah segini. Pada males banget lu. Tadi Astrid tanya apaan? Gue lupa anjing. Mungkin ada pertanyaan yang baru. Ya udah. Coba tanya Astrid dulu. Astrid tadi nanya apaan, Ki? Dari A. Ntar lu, gue nyari. Maaf. Lupa. Ya, azab apa yang pantas buat tukang ghosting? Oh iya, itu benar. Silakan. Gue minta maaf deh. Meh, kasih tahu Meh. Jadi Astrid ini sebuah pertanyaan. Oke. Jadi Astrid ini korban ghosting. Iya, kenapa gitu? Kasih tau, Ki. Ghosting pilihan gak sih Meh? Pilihan. Ada Pilihan ya? sesuatu. Nggak kuat gue. Astrid, Gue maaf jadi ya. penonton ya di sini ya? Iya, sama kalau mau juga. nanya boleh, Nak. Tapi sekarang sesinya bukan lagi dirimu. Ghosting pilihan dong. Pilihan. Benar. Ghosting pilihan. Menurut gue kalau misalnya lu di ghosting berarti ada something yang bikin dia pengen cabut gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu gitu. Apa Ya, emang kayak gitu semua? Ya kalau dia ngasih, wah kaget gue anjing. Rata, kamu kurang ajar. Enggak, Ada apa sih kawan? kalau misalnya dia ngasih tahu lu kenapa dia ghosting, mungkin dia berpikir nggak enak kali kalau ngasih tahu lu, ntar lu malah sakit hati. Ngebuat dia lu jadi berpikir ilfil ke dia. Benar. Atau enggak kayak, apaan sih, so ganteng lo, bisa gitu. Ntar lu ngomong gitu kalau lu kasih tahu dia. Mantap. Kalau lu yang ghosting, gue bilang gitu sih, no. Ganteng lo. Gue nggak pernah ghosting untungnya. Pasta. Iya. Oh, mau share screen ya Noy? Hah? Share screen sekali ya? Nggak usah. Ada satu akun yang emang Nggak usah. Nah, ini kita lagi nanya Astrid tadi di ghosting ya? Ngalihin. Pintar sekali Anda. Tidak bisa begitu. Lanjut ke Dika. Dia belum kita jawab. Ya udah lu dulu, kan lu yang nanya. Astrid, tapi lu ngerasa ada yang aneh nggak di diri lu, Astrid? Gini, tadi kan Astrid nanyanya azab apa yang cocok buat tukang ghosting doang. Kenapa lu jadi ngulik? Kenapa lu jadi nyecer Astrid? Gue belain Astrid. Memberikan solusi. Nggak cuma cerita, memberikan solusi. Bener, ini tuh kita memberikan solusi. Oh, oke. Menarik. Boleh lanjutin dulu Astrid. Orangnya cuma berempat doang. Tadi dulu ini lagi diundang, sabar. Maksudnya bertiga. Oh. Jadi, menurut gua sih azab yang cocok dia nggak harus kena azab sih sebenarnya sih. Apa gua nggak memenuhi standar cewek-cewek ya? Bisa. Ya, Itu adalah jawaban dari sebuah pilihan. bukan. Ya, iya sih, tapi menurut gua Jahat ya. suka apa enggaknya orang kan tentatif ya. Ada yang menurut gua cakep, misalnya menurut yang lain jelek, atau enggak kebalikannya gitu. Anjing seru banget, gue udah kayak kelas. Ya Allah, astagfirullah. Ini kenapa Anda maskeran di kelas saya? Maaf Pak, ini lagi me time. Lanjut. Benar. Terus Noy, tambahin. Jadi kita kalau misalnya
kita di ghosting, terus sebenarnya kita harus introspeksi sama diri kita sendiri. Kalau misalnya emang nggak bisa introspeksi, bawa HP gitu Nah, misalnya. potong Noy. Kayak potong demo. Sebenarnya nggak harus introspeksi sih. Ini soal tentang menerima. Menerima kekurangan. Ya. Tapi kan yang tadi ditanya azab ya, Mo. Azab apa, Mo? Ini kalau misalkan ada yang ngomongin azabnya apa, bisa kebilang kayak doa nggak sih buat diri sendiri? Takutnya kan ghosting itu terjadi ketidaksengajaan sebenarnya. Karena Misalnya, gini sih. No, lanjut no. Misalnya apa? nggak sengajanya tuh maksud lo gimana di Gini loh, maksud gua nggak sengaja tuh karena paketnya habis. ada perbedaan ini sih, ada perbedaan apa ya? Ekspektasi mungkin ya, karena mungkin contoh lah ya, ambil contoh misalkan Astrid dekat bisa dibilang atau kenal sama cowok gitu kan. Nah tapi Astrid treat cowok itu nge-treat Astrid bisa dibilang sedikit beda gitu dengan cowok-cowok lain yang kenal sama Astrid kayak gitu kan. Tapi bisa jadi perlakuan cowok itu sama aja Ke semua cewek kayak gitu. Nah jadi bisa dibilang Jadi ada yang salah paham di satu sisi ya. iya ada yang salah paham di satu sisi. Satu itu karena nggak adanya komunikasi dari awal. Misalkan kalaupun misalkan dikomunikasiin, gue deket sama lu tuh sebenarnya ada intensi untuk ke step yang lebih Makanya gitu. besok-besok. Tapi dia udah manggil sayang-sayang, gimana tuh? Oh, dia manggil lu sayang. Iya. Emang udah. Ada satu kasus sih kayak gitu. Nah Itu ada satu kasus emang dia nyebut sayang ke semua orang. iya, salah satunya gue. Jadi lu yang ghostingin dia. Gue gitu. Jadi dia yang ghostingin dia. Enggak. Jadi gini. Lu bilang kalau cewek itu sayang. Gue bisa dibilang kalau misalkan sama teman gitu ya, sama teman yang udah istilahnya udah dekat, entah itu di lingkungan, udah dekat gitu, udah nyaman banget. Gue nggak secanggung itu buat manggil baby or sayang atau apa, tapi ya karena kita sama-sama tahu, ya udah itu hanya bercandaan doang gitu. Bener. Tapi sebenarnya Jadi mungkin ya, kalau gimana? lu ketemu cowok, mungkin lu langsung tanya, lu suka nggak sama gua misalnya gitu kan? Gitu Kalau nggak suka mungkin cabut. Itu dong. Nggak gitu dong. Nggak gitu Gas, dong. gitu kan? Agak begitu. Ini berarti Itu masih namanya tahap so cantik. apa? Sorry gue potong. Itu namanya so cantik dong. Ya, kita tuh harus merasa diri kita ganteng dan cantik. Iya, Karena kita punya kecantikan dan kegantengan yang beda-beda di setiap manusia. pasarnya Noy, punya pasar. Setiap Nah. orang punya pasar dong. Lu nggak apa-apa, so cantik, nggak apa-apa, so ganteng. Yang penting apa? Yang penting pede aja. Mau dikatain Pede. jelek, ya Jadi pede. gimana? Pede. Ya nggak? Celon. Iya. Kalau PD itu Celon. Ini Ratna nggak mau nanya apa dia Noy? Sama Ya, apa? Widi, Ratna atau Widi mau Ini nanya Dika nggak? mau nanya juga. Udah Ini dia Dika bantu siapa? jawab Noy, Dika tuh. Iya, Dika emang, teman gue bermutu emang semua. Iya, bagus. Gua Iya, juga lu ada doang temen beban. gimana dong? Gue dibilang beban. Kita butuh satu orang lagi kali ya nggak ada podcast nih. Bener. Nggak. Widi, kok diem aja Widi? Paketnya habis. tunggu Ratna dulu Noy. Oh, Ratna dulu Noy. Ratna, Dengerin aja dulu, dengerin. Nggak, Apaan? Lu nggak mau nanya apa? Kenapa? Lu harus menyumbangkan satu pertanyaan. ada apa sih kawan? Biasanya lu ngomong Ada gitu. apa sih kawan? Nah itu. By the way, Kenapa sih kawan? Iya sih gue ada pertanyaan. Apa ya, by the way? Gue bawa topik yang kemarin sempat kita bahas aja nak. Jadi gue sama Ratna sempat bahas tentang istilahnya komitmen dan juga Nih kita udah pernah bahas casual relationship. Yes. Oke. Ini pendapat lu, bentar. Gue bagi pendapat juga. Nah, jadi gue sempat kayak
ada beberapa fase lah gitu kan. Gue bisa dibilang untuk saat ini sangat membatasi untuk berkomitmen dalam sebuah hubungan gitu. Oke. So gue di beberapa tahun ini mungkin bisa dibilang ya open relationship aja gitu, nggak ada komitmen dengan satu. Bukan berarti fuckboy atau gimana ya, tapi ya Iya, hanya gua untuk paham. hanya untuk memenuhi emotional affection aja gitu. Betul. Yes. Nah, di satu sisi waktu kemarin tuh gue sempat bahas sama Ratna kalau misalkan ya kalau lu belum siap buat menjalin hubungan baru lagi ya jangan gitu kan, daripada lu sakit ataupun misalkan daripada lu jadinya nyakitin orang lain kayak gitu. Nah terus dia pun menyetujui itu gitu. Ya udah gue juga kesana kemari, tapi di satu sisi si Ratna tuh dengar cerita temennya yang punya FWB dan dia benar-benar turn over her mind gitu loh, langsung berubah pikiran 180 derajat buat enggak deh, kayaknya gue emang harus komitmen sama orang kayak gitu. Oke, iya. Itu Nah, gue menurut kalian gimana? mengalami kondisi itu, Dik. Gua tuh sebelumnya juga sama kayak lu. Gua tuh bahkan gua pernah nulis menjalanin komitmen itu bukan sekedar suka, sayang, tembak lalu jadian. Gue sempat nulis itu beberapa tahun belakangan, nggak tahu kapan, gue lupa. Intinya pasangan yang memilih hubungan komitmen menjalanin hubungan dengan dasar cinta dan logika, bukan sekedar suka, sayang, tembak lalu jadian. Kadang yang menjalani komitmen itu karena emang udah saling nyaman dan cocok satu sama lain, nggak perlu protes tembak menembak hanya untuk status pacaran. Gue menerapkan ini udah cukup lama, udah berapa tahun yang lalu, sampai saat ini pun sama. Yes. Tai lu. Akhirnya pas sekarang itu gue keliru dengan tulisan. Terus apa yang gue sempat deket sama cewek, akhirnya gue sekat sama tuh. Lantas apa yang perlu dipertahankan ketika kita saling membebaskan satu sama lain gitu. Gue sempat sama, kurang lebih sama kayak lu ceritanya, cuman beda. Kurang lebih sama lah. Akhirnya memutuskan kayak ya udah, kalau misalnya memang butuh ya silakan chat gua gitu. Gua pun sama, saling membutuhkan dalam, bukan hanya butuh apa ya, maksudnya butuhnya itu bukan materi atau seks. Lebih ke afeksi mungkin. Yes. Kalau seks kayaknya semua orang butuh ya. Butuh apa, Ki? Enggak jadi di skip. Gimana? Anda terjebak kan? Membocorkan diri Anda sendiri di sini. Makanya anjing, salah gue dong. Ya Allah, maaf. Ya maksudnya butuh, kalau bicara tadi benefit FWB itu, gue tuh juga masih keliru apa yang terus benefitnya dari itu apa? HTS juga. Nggak ada sih benefitnya sih. Iya makanya sih. Jadi ya udah, jadi malah sama untuk urusan pasangan kayak ya udahlah gitu. Gue juga bodoh. Dia ada dendam pribadi ya. Iya nggak tahu Noy. Jadi kayak malah jadi. Tapi pasangan lu menerima itu? Menerima dengan sikap gue yang kayak gini, karena sikap gue berubah itu udah kurang lebih berapa bulan ya? Berapa bulan belakangan ini. Karena setelah timbul pertanyaan apa yang perlu dipertahankan dari kedekatan ini. Menurut gue sih FWB dan HTS kalau itu, pacaran kan ada yang dipertahankan ya, status. Iya, karena menurut gue FWB dan HTS itu nggak bagus, karena kan kalau misalnya kita pacaran kan kita ada target nih. Misalnya kayak lu pacaran, lu pengen ke jenjang serius, tau gak sih lu? Terus tapi kalau misalnya lu FWB sama HTS, iya, gue nggak, misalnya kayak lu tuh nggak punya target buat tujuannya. Iya, tujuannya. Jadi lu cuma mentok-mentok situ aja. Iya, makanya gue juga nggak beda jauh juga sama Dika. Dika, bener kan Dika? Iya, Dika. Iya, nggak beda jauh juga. Terus kalau buat yang tadi, gue sendiri ya udah. Gue juga nggak ngerti tuh untuk urusan kayak gitu, karena masih muda kali ya. Maksudnya emosi umur segini ya, gue kan masih muda, 17 tahun. Masih membutuhkan, ya, masih banyak iya, masih gitu muda nggak tuh? Iya deh bang, muda. Jangan bahas itu dong, maaf nih. Abang gak tuh, abang. Makanya. Bang Cilok emang. Kalau mukanya sih tua nak, cuman dia seumuran gue nak. Enggak. Oh iya. Aduh. Lu panggilnya Ade dong nak. Iya bener, lu berdua manggil dia Ade.
Ya maunya manggil Mas aja boleh nggak? Aduh Mas. Aduh, Mas Batana. Ini ada yang bergabung. Iya Lungga Islam Oh, setia iya, agama. Lungga siapa tuh? Lai, ngomong dong Lai. Tapi gue pengen nanya, tambahin menurut lu gimana, Dika? Mungkin ke yang lain. Ya ada yang mau nambahin nggak gitu? Boleh tuh. Yang lain Gue dulu boleh coba. gak? Gue boleh gak? Boleh dong. Astrid, silakan. Boleh silakan. Bat. Maaf, Ini open minded Bat. tak dulu lu telat. Astrid lu. Ki, Sama. Ki, kita bikin. Dong Mas. Ki dokumentasiin Ki buat Ini Ki. ini udah didokumentasiin, udah. Oh ya di record, oke. Hmm. Ini demi apa sih di record? Serius. Pakai Agak. skincare dari tadi. Gue mau ngomong. Suaranya doang. Suaranya. Oh. Ini nugas. Astrid, kagak lah. Ini ngobrol biasa aja lah. Anjing. Kasar banget ya. Kejebak kan lo sama kayak gue. Kenapa? Lalu Astrid belum nih, Astrid belum. Tahu. Nggak, Astrid soalnya, belum ngomong nggak jadi-jadi ini. Maaf Astrid, gue potong. Soalnya gue mau jelasin. Karena ini gue nge-share di grup tugas gue. Jadi orang-orang ini pada mengira kita pada nugas. Oh, jadi ini 3 orang ketipu, Noy. Iya, Dika, bagus. Ratna, Malungga. Nggak apa-apa lah. Tahu itu Ya, Astrid. Astrid silakan ditambah. Iya, salah satu teman gue ada yang menerapkan FWB kayak gitu. Tapi dia punya rasa takut kalau dia bakal baper. Itu pasti sih. Kalau perasaan kayaknya, emang kayaknya pasti sih. Menurut gue ya, pengalaman gitu maksudnya HTS ya. Kayak lu pasti bakal, ya nggak mungkin lah, namanya manusia pasti kan bisa baper gitu dengan, apalagi kalau FWB sama HTS kemungkinan sih lebih effortnya lebih ada sih, karena dia membutuhkan suatu timbal balik sih di situ sih menurut gue ya. Tapi si cowoknya ini tuh tahu kalau si cewek ini tuh suka sama orang lain, ngerti gak sih? Iya, tapi dia tetap ngegas terus. Iya. Itu sebenarnya sih, ya Pak, ada yang bisa bantu jawab nggak sih? Gini sih. Kalau dari Dika. Coba dari Bimo dulu deh. Nanti kalau sering berinteraksi tanpa perasaan kayak hal yang nihil gak sih? Maksudnya kayak percuma gitu, lu sering berinteraksi tapi nggak ada sebuah perasaan. Sebenarnya sih, ya walaupun kita niatnya nggak ada perasaan, cuman karena kalau kita gimana ya, keseringan berinteraksi ya pasti lama-lama pasti nimbul lah sedikit lah. Iya gitu sih. Seperti kata pepatah, alon-alon asal kelakon. Gue jadi. Yang artinya pelan-pelan. Apa sih anjing, lupa gue. Ya pokoknya alon-alon asal kelakon gitu kan. Terus lama-lama terbiasa gitu kan. Bener. Nah lama-lama terbiasa. Kalau in case di temen gue sih ya yang menerapkan FWB gitu, mereka akan menyudahi bisa dibilang apa ya Bu? Ya FWB-nya itu kalau misalkan udah ada yang udah ada yang mulai ngasih afeksi lebih dari apa yang disetujui gitu. Nah, iya sih. In case kalau misalkan temen gua mau melakukan FWB kayak gitu, mereka biasanya kayak membuat apa ya? Ya bisa dibilang perjanjian di awal lah gitu. Kalau misalkan baper, lu bilang ya. Kalau misalkan gimana, lu bilang ya. Jadi dengan adanya seperti itu ya nggak bakalan ada yang punya ekspektasi lebih gitu. Tapi jarang sih yang nerapin kayak harus gue ngomong ya itu awalan kayak gitu. Iya, biasanya menurut gue biasanya FWB ya terjadi begitu saja tanpa adanya kesepakatan gitu Pak Menteri. Tapi BTW lu semua punya gak sih pikiran kayaknya gue mau deh FWB. Kayaknya dari mungkin gue mau nanya dulu ya. Makanya ada di sini ada yang pernah FWB atau nggak pernah kenal ada temen yang FWB? Gue pernah. Gue sih. Maksudnya lu sendiri pernah nggak FWB gitu atau enggak? Lu temen lu kenal temen lu yang lagi FWB-an gitu maksudnya? Gue pernah. Jawab Dika dong. Kemarin Dika ada pertanyaan ke gue. Apa?
Jadi kemarin gue nyambung Dika tadi ya. Dika kan Iya. bilang kalau kemarin kita lagi diskusi tentang ngejalanin apa sih tanpa komitmen gitu. Ya, Iya. ya. Awalnya gue bilang ya dia bilang kalau misalkan cewek tuh gimana sih kalau misalkan tanpa komitmen kayak gini gitu. Terus gue bilang ya itu tergantung ke masing-masing mereka siap atau enggak untuk berkomitmen. Kalau misalkan emang nggak untuk dia nggak siap berkomitmen dan dia mau untuk ngejalanin kayak gitu ya nggak masalah. Tapi ada juga kan yang orang ya gue nggak mau lah tanpa komitmen gitu ngegantung HTS-an bla bla bla. Nah udah tuh sampai situ ya jadi kayak kemarin gue ngejawabnya sampai pagi-pagi nih nggak tahu ada kebetulan apa gue dapet cerita dari temen gue yang dia FWB-an juga. Terus gue langsung keinget nih, oh ternyata bener ada nih gitu orang yang emang mau untuk ngejalanin tanpa komitmen, ada juga yang emang harus gitu, harus berkomitmen. Dan gue pribadi itu gue langsung gue nggak bisa nih kayaknya untuk nggak berkomitmen, ngerti nggak? Bener. Gue ngejalanin hubungan, gue nggak bisa kalau tanpa komitmen karena menurut gue saat lo udah mulai maksudnya membangun hubungan, lo pasti punya tujuannya itu apa? Tadi gue bilang kan? Ya, lo pasti tahu nih, lo mau kemana sih sebenarnya gitu kan? Kalau misalkan, makanya gue bilang, gue nggak bisa untuk FWB, gue nggak, dan kayak gitu jangan lakuin porting atau yang lain-lainnya gitu, maksud gue tanpa status karena gue tidak pernah seperti itu dan gue tidak bisa seperti itu. Ngerti gak? Karena menurut gue kalau misalkan lo berkomitmen aja lo kadang suka melenceng atau gimana gitu. Apalagi lo nggak punya komitmen apa-apa gitu kan. Lo berhubungan itu lo berarti teamwork dong, harus benar-benar punya tujuan yang bareng sama lo mau kemana nih. Iya, ada timbal baliknya juga kan. Iya, maksudnya saling ngelengkapin juga. Dan kalau misalkan menurut gue, kalau misalkan untuk kita ngejalanin tanpa komitmen, itu ujungnya sampai mana? Kemana? Nggak ada, kita hanya berputar. Kalau misalkan nih, oke lah, misalkan mereka sama-sama untuk ya udah, kalau misalkan nanti ada yang baper apa gimana ngomong aja. Itu menurut gue bullshit banget, nggak mungkin. Masalahnya, kalau misalkan ada yang ngomong, gue baper nih sama lo, tapi kayak itu aneh gak sih anjir? Iya, pasti udahan gitu maksudnya FWB biasanya. Oke, tunggu bentar, gue belum selesai. Nah, terus ada lagi nih, udah gitu. Gacor kan? Iya. Ada kisah juga nih, ada kisah temen gue lah. Dia udah ngejalanin FWB apa segala macam, terus tiba-tiba salah satunya ada yang melenceng, maksud gue kayak dia balik lagi ke orang lain atau dia malah balik ke mantan apa segala macam. Itu tuh perasaan yang ceweknya tuh gimana, ngerti gak sih? Lu malah bikin luka baru untuk seseorang menurut gue. Jadi jadi gini loh, menurut gue kurang bertanggung jawab aja untuk lu udah bikin orang baper tapi ternyata lu masih dengan fleksibel untuk deket sana deket sini gitu, tanpa lu udah bikin orang baper nih terus lu nggak ada tanggung jawab apa-apa. Kasarnya kayak gitu. Iya, berarti intinya kan tadi kan si Astrid nanya tuh, lu pada mau nggak sih FBB gitu kan? Berarti kalau dari jawaban Ratna yang sangat panjang, berarti lu nggak mau kan? Gue nggak bisa. Pertama gue nggak bisa. Kedua emang gue juga nggak mau. Betul. Jadi kalau misalkan ada misalkan orang suka sama gue gitu misalkan, atau gue suka sama orang, ya kita dekat, maksudnya misalnya dekat ya. Pada akhirnya kalau misalkan udah maksudnya emang udah sama-sama nyaman kan, ada PDKT ya cuy sekarang ya cuy. Kalau emang nyaman apa segala macam ya utarain aja. Kalau misalkan emang lo sama gue cocok ya udah usaha untuk bikin tujuan bareng kayak gitu. Benar. Nah, kalau lu sendiri Bimo nih biasanya nih, Bim, lu mau nggak Bim FWB gitu? Dan lu udah pernah belum? Atau enggak? Lu mau nggak kalau lu misalnya belum?
Belum dan nggak mau. Kenapa mau? Kan enak mau. Nggak ada yang Apa? nggak ada goalsnya sih. Kecuali Iya. buat have fun. Ya tapi kalau misalnya lu pengen mencari kenikmatan sesaat gitu atau enggak, ya cuman ya gitu deh, maksudnya. Yang mendingan mulai ini aja daripada nyakitin Sorry, orang mendingan gua. dipotong. Kok yang itu ikutan digerai juga sih? Biasa. Saingan ya? Iya. Dia nggak mau kalah sama anaknya, Nak. Oke. Kan gitu mau nggak sih, kayak kalau lu mencari kepuasan tersendiri, berarti FWB sebenarnya kan tujuan yang bagus mau. Tapi kan kenal satu sama lain, Mo. Benar. Pasti ada rasa sakit tuh. Seperti yang kita dengar cerita yang tadi di share screen. Udah. Ada perasaan yang terluka kan? Iya, pasti. Ya, pastilah. Pasti. Daripada gue ngelukain seseorang demi kenikmatan, mendingan gue. Ya, intinya kan di dalam FWB kan kalau misalnya lu pengen memutuskan hubungan FWB itu pasti kan ada yang tersakiti. Salah satu. Kalau nggak lu ya pasti itu ya lawan jenisnya lah. Ya udah jadi resiko dong sebenarnya. Iya, kalau karena Ya, itu dia. Kalau lu mau Karena- cari kepuasan, ya lu harus bermain dengan resiko itu sendiri gitu. ya nyambung ke apa ya, ke statementnya Astrid tadi sih. Kata Astrid kan temannya itu ada yang FWB, terus dia bilang kan temannya itu takut kalau baper. Nah, in case di sini jadi kayak ya kita buat kayak ininya deh, apa, theater of mind-nya deh gitu kan. Si ini temennya Astrid tuh FWB-an gitu kan sama satu cowok yang awalnya mereka emang ya udah komitnya apa setujunya hanya untuk FWB aja gitu, nggak ada intensi buat ke hal yang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang baper, ya itu kan udah apa ya, bisa dibilang kayak Udah kesepakatan di awal nggak sih? Iya, udah beda kesepakatan di awal. Ya, lu mau FWB, ya you have to take a risk gitu, to feel ghosting atau mungkin cinta sebelah tangan lah, apalah itulah gitu kan. Tapi ya itu karena ada statementnya di awal, ya udah nih kita FWB-an. Dan menurut gua FWB itu apa ya? Bukan hanya soal seks atau apa ya, tapi setiap manusia itu menurut gua butuh 911-nya masing-masing. 911 tuh bisa dibilang kayak ya teman cerita atau misalkan teman jalan buat misalkan ngisi kekosongan kayak gitu. Bener. Jadi ya kalau misalkan nyambung lagi ke yang Bimo, nggak ada goals-nya, ya memang karena ya nggak bakalan mungkin, ya karena buat benar-benar buat have fun aja gitu. Misalkan mau nyari goals untuk nikah atau misalkan buat ke jenjang selanjutnya gitu kan, ya lebih baik berkomitmen sih kayak gitu. Tapi nggak jarang juga gitu kan ada beberapa pasangan yang menikah tanpa pacaran atau misalkan tanpa mengatasnamakan jadian atau kayak gitu. Benar. Dan mereka baik-baik aja gitu dengan hal itu, bisa kayak gitu. Gitu sih. Ini Widi temennya siapa dah? Aku ingin ke Widi. Dia nggak ada suaranya nih Ki. Widi, ini temennya siapa? Temen aku. Reski. Temen aku. Widi nggak mau kasih pendapat, Widi. Temen aku. Dia sudah tertidur pulas. Sebenarnya. Kita dengar dongeng-dongeng kita. Nggak tidur. Lagi deh tadi. Widi ada pendapat juga nggak? Di sini kita bebas ya berbagi pendapat, Jan. Ya. Benar, mau cerita juga nggak apa-apa ya. Kesalahan. Mungkin ada pertanyaan baru. Untuk FWB sih gue belum pernah dan gak mau juga sih. Cuman kalau HTS iya. Iya. Apa ONS? Apaan meh? ONS apaan meh? On the spot. Jokes kayak gini gue paling suka. HTS itu hubungan tanpa status kan? Iya, HTS hubungan tanpa status. ONS apa mau? ONS mah. Kasih tahu jokes Bimo dulu.
Satu Gue aja. tahu bapak banget nih jokesnya nih. Dedi, cepetan lah Dedi. Sudah. Siapa nih? Mau Ini jet siapa? si Ratna. Dedi, itu. Widi. Tadi Boleh lanjut Widi. lanjutin Widi. Ya kalau HTS iya pernah. Dan Kan pernah baru HTS. Gue HTS tuh setahun kalau nggak salah. Buset, kuat ya. dan sepengalaman lu tuh setahun tuh endingnya gimana ya, Wid? Endingnya gue yang di ghosting. Sudah tertebak kan ending Gua tahu. FWB dan HTS? Dan ini gue tahu lagi ceritanya Noy. Anjir. Nggak lucu banget. Mampus lo, mampus. Emang hidup menyedihkan. Tadi kan kalau nggak salah tuh sempat bilang ya. Tadi yang Ratna tuh sempat bilang gimana ya tadi itu. Pokoknya kayak mau dibawa kemana hubungan gitu kan. Gue tuh sempat nanya waktu itu kayak gue ini apa sih gitu. Gue sempat nanya waktu itu. Tapi sama dia tuh dia nggak menghindar. dijawab gitu. Iya dia menghindar, dia malah ngejawab pembahasan lain. Tapi Sebenarnya sih. Iya. Ya udah lanjut dulu. Nah, tapi setelah gue nanya kayak gitu tuh, ya kita chattingan masih berlangsung gitu. Kayak masih lumayan lama gitu kita chattingan. Cuman sempet ada wacana mau ketemu. Nah, gara-gara gue nanya kayak gitu, nggak jadi ketemu. Ya, nih pertama nih ya, gue sih tahu ya. Pertama lu kan HTS tahun ya. HTS tahun. Terus gue bilang sih lu di saat timing lu nanya ke dianya itu kayak udah telat deh, paham gak sih? Kayak kalau dia udah terlalu lama. Fase nyamannya itu udah beda. Jadi kalau nyamannya udah beda. Gue udah HTS udah kelamaan nih. Kalau misalnya gue pacaran kayak tanggung deh. Paham gak sih lu kayak gue udah nyaman di posisi sekarang gitu dengan gue HTS. Jadi pas lu nanya gitu mungkin dia bakal awkward dan mungkin itu yang bikin udah telat dibahasnya juga. Telat. Kayak lu telat banget deh bahasnya kayak gitu. Terus kayak gimana karena mau bahas di awal guanya takut duluan. Takut dia ghosting gitu. Sebenarnya sih sekarang malah dia. Ada ghosting, ada something. Ya. Ayo benar. Tapi menurut gue sih gitu sih. Lu ngebahas itu telat karena dianya mungkin mikirnya lu ya sebagai HTS aja dan dia mungkin nggak mau lebih dari awal mungkin ya. Cuman gue nggak tahu sih. Tapi pas dia nanya gitu mungkin ya karena timing lu udah telat dan dianya jadi kayak gimana ya? Udah nggak asik gitu ngebahas yang kayak gitu. Mau ngomong boleh gak? Boleh Ratna. Menurut gue bukan sepenuhnya salah dia karena telat, tapi bisa jadi juga karena emang laki-lakinya aja yang emang nggak bisa dan nggak mau ngambil keputusan untuk memastikan suatu hubungan. Nah benar. Karena ada yang belain langsung bener. Iya bener loh. Tadi lu nggak ngomong. Karena ya sekarang lo gini aja, lo ngejalanin FWB kayak gitu, atau misal lo deket sama orang, lo udah tahu misalkan lo bohong kalau lo nggak tahu kalau dia suka apa enggak sama lo. Pasti ketahuan, pasti nge-treatnya juga pasti beda, ya nggak sih? Dan di saat itu juga kalau misalkan lu terus-menerus di zona nyaman lu dengan seperti itu gitu, sementara kan paling banyak korbannya itu cewek ya, karena kan Hey. Kamu sangat-sangat pembohong. Kamu tidak harus kayak gitu dong. Hey, tolong. Oke. Gue tanpa ini ya memihak gitu. Maksud gue, tapi kan ya pasti ada lah orang yang tersakiti. Pasti ada orang yang dirugikan dari hubungan seperti ini tanpa adanya kejelasan. Karena menurut gue kayak lu, ya ampun, lu tuh bukan anak SMP atau SMA lagi gitu. Ini anak SMP, nah. Mau sampai kapan? Lo mau sampai kapan jalanin hubungan, takut akan hubungan dengan lo bermain-main dalam hubungan, ngerti gak? Kayak lu buang-buang waktu anjir. Kalau emang lo mau, ya udah usaha. Tapi kalau emang lo nggak mau dan emang cuman pengen main-main, ya itu berarti ada kesalahan dari diri lo. Entah itu lo emang nggak bisa percaya sama orang, atau lo bahkan belum siap untuk memulai hubungan, tapi lo coba-coba untuk blend in sama relationship. Menurut gue
itu nggak adil anjir untuk memuaskan ego lu dengan lo mengorbankan orang lain. Jangan nangis, no, please. Jadi makanya menurut gue kayak kalau emang lo udah berani nih padahal dia nggak nangis ya sama orang, berarti lo udah tahu dong resikonya. Lo juga udah harus berani untuk mengambil keputusan seperti apa. Kalau emang lo deket sama orang terus lo nggak cocok, ya udah selesaikan. Tapi Mami kalau udah ngomong ribet, Noy. Bener, nggak mesti tahu gue potong nih. Masalahnya adalah tidak semua orang bakal berpikir seperti Anda. Iya, gue tahu. Nggak, gue nggak memaksakan orang untuk berpikir sama kayak gue. Tahu, tapi udah Noy, mungkin- Mami kalau udah ngomong udah. nggak mungkin Widi adalah belum masuk ke fase itu. Kayak yang waktu itu lu pernah bilangin ke gue kan, gue juga belum masuk ke fase itu. Makanya kita sharing kan di sini, makanya kita sharing. Betul. Jangan. Maksudnya Betul. kasih tahu apa? Maksudnya buat berbagi cerita, dan menurut gue ya seperti itu. Bener. Widi, lu kalau udah cerita merat, udah kelar, capek, kelar ya. kuping lu capek. Tapi emang bakal mind blowing, maksudnya kayak lu mungkin bakal berpikir ulang dengan pemikiran lu yang sekarang, tapi kuping lu capek. Pertama, kalau lu cerita sama Ratna, lu digoblok-goblokin pasti. Bener. Asal lu tahu ya. Asal lu tahu ya. Yang minum gue, yang bacot banyak dia. Itu fun fact banget. Kan kita kan cerita aja. Benar. Mami bersabda beda, Noy. Benar. Mami udah bersabda. Itu menurut gue gitu, menurut penglihatan dari gue kayak gitu. Iya benar. Cuman tuh dia emang pernah cerita dari awal kita dekat tuh, dia pernah cerita kalau sebenarnya tuh dia ngerasa belum selesai sama masa lalunya gitu. Dan that's point. Mereka selesai juga kayak ngegantung gitu, tapi sekarang si ceweknya ini tuh udah punya pacar gitu. Sebenarnya mungkin gue pernah ya di posisi laki-laki itu. Mungkin gue pernah gitu, cuman emang bener sih kayak di saat kita punya sesuatu yang ngeganjel gitu sama masa lalu, dan kita maksain ada seseorang yang masuk, di saat orang itu minta komitmen ke kita, guanya jadi, kalau gue tuh jadi labil. Pertama gue menghindar karena gue labil. Sebenarnya gue masih mau sama yang kemarin apa sama yang ini sih, tau gak sih lo? Jadi di saat gue berpikir, biasanya yang menang yang masa lalu. Karena lo belum sembuh dari masa lalu. Jadi orang baru, lo langsung scanning tuh orang yang barunya. Ada nggak sih kemiripan dari yang... Bener. Itu sebenarnya pengalaman gue gitu. Jadi kayak lo belum keluar, lo tidak melakukan healing dengan tepat, malah mencari baru. Padahal diri lo belum siap. Kayak gue bilang, untuk mencari hubungan itu kita harus siap dulu. Betul, iya. Anda nggak jadi nasehatin saya di sini. Nah, dia kan saya udah sembuh. Nasehatin gue hanya menambahkan aja. Iya, maaf Bu. Share screen kali ya? Ngomong kayak gini gue semangat dibanding nugas. Nggak, tapi maksudnya gue bilang nih, Widi, kalau menurut gue ya, kalau misalnya itu emang relate kayak yang dibilang Ratna, mungkin itu emang nggak sepenuhnya salah lu. Mungkin emang timing lu buat ngomong itu salah, tapi emang salahnya adalah di cowoknya sih kalau gue bilang sih. Enggak sih, menurut gue take it as lesson aja, Widi, take it as lesson aja. Widi, ataupun take it as a lesson. Ini kita coba, sebenarnya cowoknya siapa sih, Widi? Boleh tahu nggak? Jangan Dego, jangan. Coba inisialnya dari apa? Inisialnya di sipil dong. Inisialnya namanya Reski. Masalahnya tahu cowoknya siapa? bukan Reski, bukan. Inisialnya apa? Dia sempat ngomong juga sama gua, sempat cerita juga sama gua. Widi coba ceritanya sama yang lain, Widi. Kalau cerita sama Reski kadang suka bingung ya. Gue punya pertanyaan nih sama semua. Widi. Jangan jawab, Momen-momen yang Dedi, untuk saat ini menurut lo apa BM apa Dedi? Dedi, silakan Dedi. Di mute dong Dedi, jangan di mute Dedi. Jangan di mute Dedi. Gue suka gede gini nih. Kalau
Jokesnya jokes OPJ banget Ki. Gak apa-apa Dedi bebas. Kalau Dedi bebas dong. Kan menurut lu kan tadi kan banyak yang bilang kan momennya nggak tepat nih. Iya. Menurut lu momen-momen kayak sekarang ini tuh kayak umur-umur sekarang tuh yang tepatnya kayak gimana? Enggak, bukan momen timing yang tepat. Maksud gue tuh di saat lu berhubungan, ada saatnya timingnya lu nanyain gimana ya, kepastian atau enggak apa sih komitmen itu gimana gitu, maksudnya jangan kayak lu tunggu-tunggu. Walaupun menurut gue sih, walaupun lu cewek atau cowok pun lu berhak nanyain kepastian itu sama lawan jenis lu sendiri tuh. Dan masalah timingnya pas atau enggak, seharusnya sih lu bisa ngerasain ya timing yang pas itu di mana gitu buat nanyain itu sama lawan jenis lu itu gitu. Ikutin feeling. Iya, feeling. Mungkin kayak, ini apa sih gitu? Iya, mungkin lawan jenis lu mau gue undang ke sini. Mungkin bisa lu nyatain di sini mau gitu maksudnya mau. Mungkin lu bisa menilai dari seberapa intens lo sama si doi gitu. Terus tapi kok gini, nggak ada kejelasan gitu kan. Udah lama nih gitu. Kok nyaman gitu kan. Bener, kok nyaman, kok nggak mau. Kok nggak hilau apa-apa nih gitu. Kayak apa kok nggak ada kesepakatan gitu kan. Kalau dulu kan ngomongnya apa ya, friendzone ya. Kalau sekarang apa? Friends with benefit. Bener. Katanya teman, cuman cipika-cipiki asik. Enggak. Itu mah lu aja, Noy. Itu mah lu. Enggak, gue enggak begitu. Gue jauh, Noy. Enggak. Udah skip. Kita ganti ke Widi. Kok yang bahas kayak gini takut? Ada yang membuka topik. Share screen kalian, Noy ya? Widi masih ada cerita lain nggak Widi? Ya jangan itu lunggas is. Mungkin kita putar lagi ke Astrid. Lungga ada yang mau diomongin nggak Lungga? Lungga Raja Asmara kami. Silakan. Nah, ada sih gue kalau apa ya? Kalau hubungan kan ngomonginnya FWB, pacaran, nggak ada yang gue mau ngomongin. Pasti. Berat. Mungkin selain itu. Dunianya karir banget emang. Emang sepenting itu ya maksud gue ya hubungan sih. Kalau gue nggak terlalu mikir penting ya. Kalau gue nggak tahu kalau yang lain. Emang nggak penting sebenarnya, cuman biar ada pembahasan di sini kayaknya. Oh, benar. Awas lo ya merit ya Reski. Reski nggak bakal merit. Dia mau jadiin selamanya. Dia mau jadi diem aja ada yang baper anjing. Hati lo. Ya Ki, lu mau jadi jomblo sejati kan Ki? Ayolah. Udah lanjutin jangan banyak. Reski mah penakluk wanita ya kan. Lord of the Lord dari penakluk wanita. Gak usah lu buka di sini. Oke. Buka lu nih. Kemarin ke Pasmi ngapain Ki? Ih lemes. Lanjutin ke Pasmi. Aduh. Tuh Astrid mau ngomong lagi nggak? Masa udahan nih? Mungkin diputar dari pertanyaan yang lain. Sipi aja. Ini bedul agak mau masuk dia. Widi udah selesai Widi kasusnya. Gue pengen bahas masalah gue Ki, cuman gimana ya susah Ki ngomongin ini Ki. Jangan Noy. Soalnya itu bahaya ya. Bahaya banget. Iya jangan dah. Jangan. Kalau masalah Dedi kan nggak ada. Dedi mah apa-apa juga ditolak. Kacamata gue ada dua Noy. Gak usah ngomongin kacamata. Gak usah ngalihin. Awalnya kadang mau balas chatan sama orang aja nanya ke saya, tahu nggak? Kalau Lukas gimana? Lukas belum selesai Noy. Tadi dia. Ini sama Ki, dia Lord juga Ki. Siapa? Ini Lukas. Lukas Lord. Lukas. Enggak. Oh. Enggak. Apaan? Lu mau nanya nggak? Enggak sih. Cuma gue pengen tanya aja. Itu pengen nanya namanya dong. Iya. Aduh kayak Dedi juga nih Noy. Dedi kedua nih. Bisa. Aduh, itu nanya kan? Enggak, maksud gue emang mau anjing banget. Lagi emang bisa lu jalanin aja gitu. Emang penting banget ya hubungan itu. Maksud gue. Sebenarnya
Buat gue enggak sih. Buat gue apalagi penting. status ya. Iya. Kalau menurut gue hubungan penting karena gimana ya? Kalau gue sendiri orangnya nggak bisa gitu kayak emang punya harus ada orang yang bikin kayak support. Gimana kayak apa tadi? Ngomongnya gimana dik? Iya, lu butuh 911 dulu lah. Bener, gue butuh 911. Entah itu berstatus atau enggak ya gitu maksudnya. Gue boleh jawab gak? Boleh straight. Kan tadi si Lungga kan nanya. Iya Lungga. Penting gak sih punya hubungan itu? Mungkin buat cowok nggak terlalu penting ya. Tapi kalau buat cewek kayaknya di umur segini iya sih. Oh, nggak. Kalau gue sih ngeliatnya nggak buat pacaran sih maksudnya. Iya. Ini di umur segini urusan cinta nanti deh. Bener Anda umurnya pada berapa sih? Iya. Kayak tuh masih muda-muda banget. Saya masih SMA Pak. Oh SMA. Widih SMA. Masalah umur dah. Masalah pengalaman. Kita SMP. Kita belum. Kita SMP. Oh gue SD berarti. Buset. Aduh. Sebenarnya hubungan sih menurut gua penting karena kita bisa mendapatkan sesuatu yang beda dibanding sama temen. Yang beda apa Noy? Perhatian. Apa yang beda? Perhatian. Terus kayak apa ya? Perhatian dari gak merhatiin lu. Emang dari teman-teman lu gak merhatiin? Ya, enggak ada yang merhatiin. Enggak ada. Lu kurang perhatiannya, kurang. Berarti lu caper. Bener. Secara langsung caper dong. Iya, sebenarnya lu cari. Sama lu gimana sih? Ya sebenarnya emang saya menyadari dari dulu saya caper coba. Kok tiba-tiba diubah punchline-nya Nggak usah lah. Kenapa? Tapi emang butuh sesuatu yang beda gitu. Kalau sama teman kayak contoh lu curhat pasti adalah lu sesuatu yang lu nggak bisa curhat ke temen atau ke orang tua. Lu butuh sesuatu yang bisa lu cerita apa aja ke dia gitu mas. Nggak bisa terbuka ya No? Bener. Tapi kalau yang lain bisa buka-bukaan apaan aja gitu maksudnya. Apaan yang buka No? Buka obrolan Reski. Oh ya kan gue nggak tahu. Lu cuma ngomong buka banyak. Suka begitu deh. Kayak kamu nggak paham aja. Biasanya kan di kasur warna merah. Gak ngerti gua. Oh iya. Buka-bukaan tuh 10.000 pertama gitu kan, buka botol. Atau mungkin mau buka table gitu. Bener. Buka table. Aduh, buka table lagi dong. Nah. Mungkin kan contoh Berarti kalau tadi ya bahas hubungan bahas apa lagi? Jangan lupa pakai masker. Anjing lu Bim. Orang kita tuh lagi serius lu jangan jokes masa gitu apa Jangan lupa pakai masker. Tapi harus tahu nggak sih? Ya? Gue pengen nanya Dedi gue nih. Dedi. Apa? Dedi, arti cinta apa sih Dedi? Aduh. Berat. Gua angkat tangan dah, gue gak bakalan jawab kalau gak bakalan jawab gua. Emang ini pertanyaan buat Bimo doang. Baik, silakan Bapak Bimo. Enggak buat ke semua setelah Dedi tapi. Oke, dilanjutin ya. Oke ya, Dedi. Cerita. Apa? Itu kepanjangan cinta, Mo. Ini Aku Sayang Nadia siapa lagi anjing baru. Namanya Aku Sayang Nadia anjing. Itu betul. Mungkin kita langsung ke Aku Sayang Nadia. Dia dioper anjing kan. Dia enggak ke semua. Nggak bisa. Tadi kan ini bahas ke intinya, bahas dalamnya HTS, berarti dalamnya cinta. Berarti cinta sendiri harus tahu dasar dari cinta itu sendiri dong. Gue nanya. Berarti maksud lu definisi cinta ya bagi Bimo ya? Bagi masing-masing jiwa. Enggak, bagi Bimo. Dari abjad enggak, bukan itu kepanjangan, Mo. Maksudnya bukan C apa, bukan. Maksudnya definisi siapa tuh lewat belakang? Di lorong ada yang jalan anjing. Kaget gua kaget. Enggak apa-apa masing. Gue pengen tahu dari setiap orang gitu. Kalau Tino Bimo gue udah tahu. Berarti dari Dika aja lah. Gue mau tahu ya dari Dika.
Makanya Gue kan bilang kalau misalkan lu tanya arti cinta buat ke gue give up. Gue nggak bakalan bisa jawab karena Ya. apa ya? menurut lo aja nih yang kayak ini loh gitu. Mungkin Pendapat sendiri. mungkin kalau misalkan arti cinta itu kalau misalkan kita ada rasa excitement terhadap suatu hal dan kita mau untuk taking care of that gitu kan, menjaga hal tersebut. Terus dan kita mau menginvestasikan apa yang milik kita untuk hal tersebut. Paham nggak? Paham. Ini Oke. maksud gua ke cinta-cinta ke lawan jenis ya? Iya. Masa cinta? Ya mungkin menurut gua gitu sih. Cinta maksudnya takutnya dia cinta ke alam kan beda, Mai. Itu nomor 1 ya, itu nomor 1. Cinta ke alam tiba-tiba gue bingung nih. Jadi ini dong Ki. Mah dukun nggak? Bener. Ki, cinta alam pakai topinya begini ya. Aduh. Anak kepala tuh anjir. Please Coba lah. tahu. Please. Nih, Bimo kalau kita langsung dia jokesnya nginjek kaki tuh kayak Sule anjing. Nah, gue pengen nanya Ratna pasti ya. Z. Ya. Apa? Dari A dulu gak sih, Astrid? Ya, Astrid mau lu kayak ada affection lain sama Astrid mau. Iya, masalahnya yang dari lu sebut dari tadi Astrid lu dong tanya. Astrid. Dia kan salah satu peserta yang gue undang. Sepi. Ini sepi kayak. Lu pengen tahu apa sih tentang Astrid sebenarnya? Coba tanya, Astrid punya cowok nggak? Kan tadi baru di ghosting. Oh iya, Bim. Coba Bim, kapan lagi Bim? Abis ini Dia WA. pernah menyimak hasil dengan cerita dia. Kayak masalahnya. Ini lagi bahas cinta kan? Iya, gue pengen nanya definisi cinta buat Astrid sendiri. Soalnya gue ada pertanyaan selanjutnya abis itu. Kayak nggak ada ya, Ki? Enggak, gue ada. Oh ada. Oh siap. Enggak, udah habis. Udah. Siap. Ada satu pertanyaan lagi, Ki. Astrid jawab dulu, Astrid. Ki, Astrid mau jawab. Oke, Astrid. Waktu dan tempat dipersilakan. Gue nggak bisa jawab karena gue nggak tahu cinta itu apa. Makanya ada Bimo yang bakal kasih tahu lu cinta apa. Bim, kasih tahu Bim cinta apa, Bim. Enggak, Astrid, ini buat persepsi lu aja. Persepsi lu yang sekarang yang ada di pikiran lu aja. Iya. Ini kita nggak menilai benar atau salahnya kok. Bener banget, Dedi. Gila, Dedi gue emang paling the best. Apa, Astrid? Iya, kalau kan kita nggak tahu Ki ya. Ya udah, pantesan lu di ghosting. Lu kalau cinta itu melihat dari fisik dulu atau dari pantesan lu di ghosting kata-kata lu Ki minta ditampar atau enggak Ki? Noy, lu dia nggak tahu basic awal aja udah nggak tahu. Jadi ketika terjadi ghosting ya wajar. Menurut gua cinta itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Ki. Ya. Itu basi banget lu anjing. itu jawabannya ya. Itu jawaban yang nggak perlu dijawab, Noy, nggak ada. Aneh, itu jawaban aman. Ya abis apa? Lu kalau ditanya satu-satu pasti bingung. Ya emang sengaja gue bikin bingung. Gue bisa. Bimo coba. Dedi, cinta apa Dedi? Itu tuh tentang kepercayaan kita dengan seseorang aja. Dedi gue emang paling keren banget. Berarti kalau lu percaya sama gue, lu cinta sama gue? Ya iya, sebagai teman. Yes. Gila, Dedi gue tuh. Gue mau jawab. Apa? Ratna. Menurut gue, cinta itu ketika lo menerima menerima sedih dan senangnya sesuatu yang ada di diri pasangan. Karena Talu, Noy, gitar lu, Noy. Dia kalau lu kan kadang orang susah ya untuk menerima kekurangan pasangan, tapi banyak yang bisa menerima kelebihannya. Otomatis menurut gue kalau lu cinta sama orang, ya kalau lu benar-benar cinta sama dia, lu pasti mencintai dia dengan
kekurangannya dia atau kelebihannya dia. Jadi sedihnya sama dia, senangnya sama dia, pasti lu terima. Ratna, sorry gue potong. Kalau pendapatnya buat gue kalau lu kayak gini, kalau gue sih kurang tepat, gue lebih setuju gini. Ketika dia bisa nerima kekurangan lu, buat gue kayak nggak kurang pas mungkin. Karena buat gue sendiri cinta itu ketika gue bisa menerima dia, sudut pandangnya diubah, ngerti nggak lu? Sudut pandangnya gue, kameranya diubah. Jadi ketika gue bisa menerima kekurangan dia, itu. Jadi kalau misalnya gue bisa, yang penting dia bisa terima gue apa adanya, kayaknya buat gue itu enggak. Jadi lebih baik kameranya, sudut pandang kameranya diubah, sudut pandangnya ke gue, yang penting gue bisa nerima dia dan dia pun harus memiliki konsep yang sama gitu. Ya, mungkin bukan lebih ke gue atau elunya sih ya, mungkin lebih ke saling menerima aja. Iya, tapi kameranya itu yang gue maksud, gue yang harus bisa nerima dia, bukan gue mensyukuri dia bisa nerima gue padanya. Kan konsepnya kan kita cinta ke orang, bukan orang cinta ke kita. Berarti dari sudut pandang lo yang bisa menerima dia gitu kan? Yes, karena nantinya ketika sudah ada status ya kayak emang udah contoh lah menikah gitu, yang otomatis gue yang harus bisa nerima dia gitu, bukan dia yang penting dia terima dia padanya, kan gak gitu. Tapi otomatis kayak sikap buruknya, kelakuan buruknya akan gue tahu kan tuh. Jadi ya udah gitu, gue yang harus bisa nerima dulu terlebih dahulu. Iya. Yes. Tapi kalau menurut gue emang harus saling nerima, karena kalau misalkan gue doang atau elunya doang, itu bakal jomplang menurut gue. Kalau emang lu cinta sama orang, lu siap untuk berkomit sama orang, atas dasar lo cinta sama orang, berarti lo udah siap nih untuk menerima kekurangan sama kelebihannya dia. Kesenangan sama kesedihan dari dia atau dari yang gue timbulkan gitu, ngerti gak sih? Jadi emang sama-sama nerima aja menurut gue. Iya. Cuman yang tadi itu gue maksud sudut pandangnya gitu. Yes. Wah curang, dia kabur. Makanya kira ditanya gini pada kabur, pada takut, kira kabur aja. Lalu Noy. Ya kepencet. Ya udah itu aku sayang Nadia, gue pengen tahu. Aku sayang Nadia, siapa sih nih? Bedul. Halo Bedul. Coba kita ini aja langsung. Ngapain? Unmute. Oh, jangan di-mute apa? Jadi sebenarnya kita mau apa jam berapa sih? Jam 1. Ini habis pertanyaan cinta. Udah, yang ini Ki, atau lagi Ki? Apa lagi Dedi? Apa? Ayo Dedi, ungkapkan. Ini sebelum gua mau tutup nih Dedi. Capek ngeditnya. Sumpah. Cara lu cinta ke orang itu dari mana? Apa? Cara lu cinta ke orang dulu ngeliat dari mukanya, ngeliat dari fisik atau dari apa? Ya sebenarnya. Anjing Dedi. Ini berarti dia lagi merasakan sesuatu nih Ki. Makanya dia butuh sesuatu yang gue ceritakan itu gue rasain. Dia butuh sesuatu yang buat menyadarkan dia kalau dia tuh suka sama nih cewek nih. Ya ceweknya juga kebetulan kan ada di sini Noy. Oh Astrid. Gak ada anjir. Oh gak ada. Yang tadi disebut gak ada cewek maksudnya. Wah, gua bilangin lu. Apaan Dedi? Nanya apa tadi? Nggak, mau cara misalnya lu suka sama orang gitu, cinta, sebenarnya jangan ngomongin cinta dulu ya, susah kayaknya. Kalau misalnya lu suka, lu bisa macem-macem sebenarnya mau entah itu dari apa? Entah dari kebiasaan. Lalu macam-macamnya apa? Apa yang macam-macam? Anjing. Apa bisa melakukan semena-mena? Lesetin mulu gua. Ya udah, maaf. Gua nggak ngarah ke situ, bajing. Astaga. Kata-kata lu yang bikin kayak, oh ini gitu. Lu kenapa sih lu tuh melihat gua tuh? Ya oke, skip. Lu mau gue lanjutin? Nggak, udah nggak usah. Gua lanjutin lagi. Mas gua macam-macam, misalnya kayak dari kebiasaan lu sama dia, terus dari entah itu lu misalnya baru pertama kali lihat langsung suka, ya bisa macam-macam. Tapi kalau misalnya masalah cinta, ya kayaknya sih lu harus berat sih ngomonginnya karena lu harus punya pertama dulunya ketertarikan, terus kayak kebiasaan kalau lu lama-lama kebiasaan sama dia, terus lu
bergantung sama dia, mungkin lu bakal itu cinta gitu. Menurut gue. Berarti gue ambil kesimpulan kita harus ngeliat fisiknya dulu. Ya itu kenapa munafik gue juga. Kalau fisik sih itu preference ya. Yes. Setiap orang beda-beda gitu kan. Dan itu relatif gitu. Udah, itu kan buat minggu depan. Mau, lu jangan masukin ke situ apa mau? Oh iya jangan Lu mah gitu sih mau. Jadi panjang lagi tapi kayak gue ngantuk mau. Ya udah. Masalahnya Aku Sayang Nadia ini gimana nih? Iya, Aku Sayang soal Nadia. Sebenarnya kita punya surprise ya buat dia, buat Abdul ya. Iya. Kita udah datangin Nadianya ya Ki. Iya. Enggak. Nah, terakhir arti cinta buat Aku Sayang Nadia. Terakhir buat dulu sekalian penutupan kan? Bener. Kan namanya udah ada Nadianya. Iya, arti definisi dari cinta buat Nadia. Berarti dia udah sayang, udah cinta dong. Bener. Pokoknya semua ada lu nggak Pak? Artinya arti cinta buat Aku Sayang Nadia. Dia dimatiin. Dul ngomong apa Dul? Terakhir. Biasanya kita selalu ada motivasi untuk di akhir episode ya. Dul. Penutupan. Ya. Gue tau lu mikir Dul lagi muter-muter baik laptop gue nggak bisa. Sepik. Tadi lu ngomong. Tadi aja lu ketawa-tawa gue ngomong. Dul. Gak bisa ngomong. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terakhir ya Noy, penutupan. Masalahnya udah siap banget Noy, make handset Noy. Biar suaranya nangis. Tadi suaranya udah kedengeran mau kesini mau. Cepetan Terakhir, sebagai penutup, Aku Sayang Nadia, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin minggu depan kita datengin kali Nadianya ya. Iya benar. Astrid juga tadi begitu dulu, nggak bisa cuma tapi bisa dia. Cuma alasan lu aja dulu. Iya, emang pertama tuh agak berat. Emang kalau jujur tuh susah Ki. Iya. Gue lagi sakit hati. Ya makanya kita ceritain di sini. Anjing banget nih orang dah. Asli, gue bisa ngomong sumpah. Gue lagi sakit hati, nggak bisa mengungkapkan. Apaan sih anjing? Udah, please lah. Ya udah penutup. Motivasi buat Dedi, ada kata-kata motivasi Dedi buat kelas hari ini Dedi. Motivasinya jangan pakai kacamata di saat Zoom. Mantap. Jangan di mute. Karena Anda tidak akan tahu jika mic-nya di mute. Mute. Nah, udah itu. Apaan? Enak. Semuanya on cam dong, gue pengen screenshot dulu. Buat timeline. Dul, on cam dul. Astrid, on cam dong. Serius, gue pengen screenshot Chris. Bener. Astrid, on cam dong, Astrid. Tangannya begini ya. Terus kita bilang salam UBL. Kita begini, salam UBL gitu kan. Gue pengen screenshot. Dul, nyalain Dul. Oke, 1. Bilang nggak ada suaranya, tapi bisa denger. Iya. Kagak ada. Doang sih. Sebenarnya jebak doang. Ayo Dul. Ya udah, tahu Dul. Gue pengen screenshot dulu. 1, 2, 3. Banyak gaya sekali ya. Tahu ulang. 1, 2, 3. Mai, 1, 2, 3. Udah. Gue tahu nih karena ada nama Nadianya nih, anjing bahaya nih. Ya, siapa suruh namanya Nadia? Suruh lu konten dulu. Berarti dia sebelumnya pakai Zoom buat ke Nadia Ki. Langsung dari sana. Lah iya emang. Nadia emang paling the best. Penutup kata arti cinta buat Aku Sayang Nadia. Apa dia? Ini pengen matiin bentar ya. Nggak ada alasan dulu. Ya tidur dulu ya. Ini matiin ya apa? Gue kira lu orangnya nggak maluan dong. Udah ya Nay kali ya. Udah cukup kali ya. Ya udahlah. Oke, cukup sekian. Terima kasih buat Ratna dan Dika. Ada lanjutan nggak sih? Sudah. Juga ada Widi ya. Ada Widi sama Luga udah memberikan waktunya buat nggak ada podcast yang nggak jelas ini. Nggak jelas. Kemana-mana. Ya makasih banyak, makasih ya. Tinggal tunggu. Makasih ya. Mungkin nanti ya Noy, di-up di. Astrid mungkin kalau abis ghosting kita bisa chatan aja Astrid langsung. Iya. Apa lu? Bercanda Astrid, bercanda.
bisa langsung DM sih. Blokir gimana? Mungkin nanti kita bisa DM-an bercerita tentang ghosting. Gue juga habis di ghosting kok. Nggak ada DM-an, ada privat-privatan. Gue habis di ghosting kok, Astrid. Nggak ada Noy. Lu yang nge-ghosting. Apa di blok seminggu? Gimana ceritanya? Apa di blok seminggu? Gue lupa ingatan langsung. Bukan. Apa? Ghosting, diblokir. Diblokir, Meh. Diblokir. Putusin hubungan. Kayaknya sih harus pamit duluan. Maaf untuk semuanya. Udah ngomong kali ya, Dika. Ratna, Astrid. Makasih banyak ya. Thank you. Nggak ada Ratna, Astrid. Terima kasih Nadia, atas. aku sayang Nadia, lu nggak berguna di sini, baru masuk langsung udahan. Ya, thank you. Lu jangan keluar dulu. Iya. Makasih Dika, thank you Ratna. Yoi. See you. Sama-sama. Bye.